Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha kelas 5. Semoga masih sehat selalu dan masih semangat untuk belajar. Pagi hari ini kita akan belajar tentang mengaji surat Al-Ma'un. Ya. Surat Al-Ma'un sendiri yang berarti barang yang berguna, ataupun ada kata lain dari surat Al-Ma'un yaitu bantuan, Al-Ma'unah atau bantuan. Dan juga boleh berarti barang berguna, artinya barang yang berguna itu barang yang bisa membantu. Itu adalah arti dari surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un sendiri yaitu terdapat pada juz 30 pada surat ke-107 yang terdiri dari 7 ayat, ya. Baik, seperti kita akan menerangkan tentang surat Al-Ma'un, dan surat Al-Ma'un sendiri itu terdapat dalam golongan surat Makkiyah, ya. Surat Makkiyah. Biasanya ciri-cirinya surat Makkiyah ini adalah surat yang pendek-pendek. Itu biasanya dinamakan surat Makkiyah. Yang berarti surat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Mekah. Maka dari itu dinamakan surat Makkiyah. Ciri-cirinya yang sudah disebutkan Mister sebelumnya, yaitu ciri-cirinya suratnya pendek-pendek. Satu lagi ada namanya surat Madaniyah, ya. Itu suratnya yang diturunkan di Madinah. Baik, dijelaskan kembali, surat Al-Ma'un ini adalah surat golongan Makkiyah, ya. Ya, kandungannya banyak sekali di dalam surat Al-Ma'un, tapi sebelum kita membahas isi dari surat Al-Ma'un, kita akan mengaji bersama-sama surat Al-Ma'un, ya. Sudah siap ya? Nanti bisa boleh kalian praktekkan di rumah. Perhatikan bacaan Mister dari awal sampai akhir, nanti kalian praktekkan di rumah ya. Baik, kita mulai mengaji surat Al-Ma'un, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق Allahul Azim. Baik, setelah kita mengaji sebelumnya, kita akan membahas tajwidnya terlebih dahulu, karena hukum tajwid itu penting ketika kita membaca Al-Quran. Harus menggunakan hukum tajwid. Ya. Kalian boleh membuka juz amanya atau Al-Quran, buka surat Al-Ma'un. Setelah itu kalian perhatikan per ayatnya dari apa yang Mister nanti akan sampaikan. Lalu kalian nanti bisa ditandai hukum-hukumnya yang akan Mister jelaskan, ya. Baik, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Yang pertama di sini ada lafaz ara'aita. Ara'ai, ai ini hukumnya mad layin ataupun madlin. Apabila ia mati sebelumnya ada fathah, ataupun waw mati sebelumnya fathah. Jadi mad layin itu dibaca ai ataupun au, itu mad layin, ya. Itu ya. Lanjut. Aru'aital ladzi. Nah, di sini ada aru'aital. Nah, di sini alif lam
Alif lam apa? Qamariyah atau syamsiyah? Alif lam syamsiyah karena ada ciri-ciri tajwidnya. Ya, kalau qamariyah itu ciri-cirinya ada matinya atau sukunnya. Ara'aital ladzi dua harokat itu namanya mad tabi'i, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, di sini bid ada di sini alif lam yang terlewat, alif lam yang tidak dibaca. Kalau alif lam tidak dibaca ataupun ciri-cirinya ada tasjidnya, ya. Ini namanya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Ya, kalau alif lamnya mati ada sukunnya itu alif lam qamariyah. Itu ya ciri-cirinya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, biddin ini panjang 6 harokat. Awalnya mad tabi'i, tapi di akhir kalimat itu berubah dari mad tabi'i menjadi mad arid li sukun, ya. Mad arid li sukun, ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalika fadza di sini 2 harokat mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fadzalikal alif lam syamsiyah. Fadzalikal ladzi panjang 2 harokat yaitu mad tabi'i. Mad tabi'i adalah apabila ia mati bertemu dengan kasroh, waw mati bertemu dengan domah, dan alif bertemu dengan fathah. Panjangnya biasanya 2 harokat. Fadzalikal ladzi yad'ul. Alif lam apa? Masih ingat enggak sebelumnya? Alif lam ada matinya sukunnya. Alif lam qamariyah. Yad'ul yatim. Di sini ya mati, ya, yang telah disebutkan sebelumnya adalah mad tabi'i, tapi ketika ingin diwakafkan di akhir kalimat ini namanya mad arid li sukun, panjangnya 6 harokat. Wala, nah di sini ada alif mati bertemu dengan fathah, mad tabi'i. Wala yahuddu ala, panjang 2 harokat, ala masih termasuk mad tabi'i. Ala ta'a, ingat alif mati bertemu dengan fathah, ya, alifnya walaupun tidak ada sukunnya ini mati tapi disebut dengan mad tabi'i. Ala ta'amil. Nah, alif lam yang ada sukunnya alif lam qamariyah. Ala ta'amil miskin. Ya mati bertemu dengan kasroh apa? Mad tabi'i. Tapi di akhir kalimat ini namanya mad arid li sukun, ya. Benar. Fawailul lil musallin. Ai ataupun au. Nah, di sini kan ai berarti masih di yang pertama itu arro ai, fawai mad lain. Fawailul lil musallin. Nah, ada hukum baru lagi nih. Di sini apabila hukum non mati atau tanwin, ya. Di sini lamnya adalah tanwin. Bertemu dengan huruf lam itu namanya idgham, ya. Termasuk lam dan ro itu termasuk idgham bila gunah, artinya tidak lama, ya. Nah, di sini fawailul lil musallin, fawailul langsung menyambung ke lam setelahnya itu namanya idgham bila gunah, ya. Fawailul lil musallin. Ya, di sini ya mati bertemu dengan kasroh mad tabi'i, tapi kalau di akhir kalimat namanya mad arid li sukun. Alladzi mad tabi'i. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an. Di sini hukum mim mati, ya, bertemu dengan huruf ain itu namanya idhar syafawi, ya. Mim mati bertemu dengan nih. Kalau hukum mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, itu namanya idhar syafawi. Nah, di sini alladzina hum
bertemu dengan ain, ini namanya idhar syafawi karena bertemu dengan huruf semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kalau bertemu dengan mim, idgham mimi. Kalau bertemu dengan ba, namanya ikhfa syafawi. Ada syafawinya. Ya. Ada 3 jadi hukum mim mati itu. Ada idhar syafawi, ikhfa syafawi, sama idgham mimi. Lanjut. Alladzina hum namanya ikhfa sholat. Nah, di sini ada alif mati bertemu dengan fathah mat tobi 2 harokat. Sholatihim sa. Nah, mim mati, hukum mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, namanya idhar syafawi. Sholatihim sa alif mati bertemu dengan fathah mat tobi. Sholatihim sahun. Nah, di sini waw mati bertemu dengan sukun apa? Mat tobi. Tapi kalau di akhir kalimat berubah menjadi mad arid disukun ya. Alladzina hum yura. Ladzi mad tobi. Alladzina hum yura. Hukum mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba adalah idhar syafawi. Alladzina hum yura. Nah, di sini ada yang namanya seperti yang fathah tapi panjang. Ada ekornya. Nah, ini ada 2 kemungkinan ya. Ya, di sini karena bertemu dengan hamzah di satu kalimat, ini namanya mad wajib. Apabila bertemu dengan alif di 2 kalimat itu mad jaiz. Kalau di sini mad wajib mutasil ya. Namanya apa? Mad wajib mutasil. Alladzina hum yura'una. Nah, kalau dipisah bacanya alladzina hum yura'una wa yam. Nah, ini menjadi mad tabi'i kalau dipisah. Tapi kalau kalau disambung ya, kalau disambung alladzina hum yura'una wa yam. Un ini kalau disambung itu mad tabi, tapi kalau dipisah menjadi mad arid disukun. Karena di sini bagusnya itu disambung menjadi mad tabi saja ya. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'u itu namanya mad tabi'i. Wa yamna'unal alif lam apa? Yang ada sukunnya alif lam qamariyah. Wa yamna'unal ma'un. Wa mati bertemu dengan doma mad tabi'i, tapi di akhir kalimat ini berarti namanya mad arid disukun ya. Nah, shadaqallahul azim. Oke, sudah dijelaskan untuk yang tajwidnya. Sekarang kita akan membahas tentang isi dari surat Al-Maun ya. Perhatikan. Baik, isi untuk surat Al-Maun di sini. Yang pertama kita lihat ya, bisa kalian buka bukunya kalau kalian ingin buka buku di halaman 92, tapi kalian juga bisa perhatikan dalam video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya tahukah kamu ya? Ara'ai tahukah? Ta kamu anta ya. Alladzi yukadzibu biddin. Alladzi yukadzibu adalah orang-orang yukadzibu yang mendustakan biddin dengan agama. Ya, banyak orang yang mendustakan agama. Ya, nanti jelaskan apa maksudnya mendustakan agama itu. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalika, maka itu, zalika alladzi adalah orang-orang yad'ul yatim yang menghardik orang yatim. Ini adalah orang yang mendustakan agama, itu menghardik orang yatim. Apa itu menghardik orang yatim? Adalah orang yad'ul itu menjadikan anak yatim itu sebuah musuh. Musuh ya. Ataupun bisa sering memarahi anak yatim. Ya, itu adalah hal yang tidak patut untuk dicontoh. Rasulullah mencontohkan bahwasanya anak yatim itu harus disayangi. Ya, bahkan
Ketika kita mengasihi anak yatim, ketika kita memberikan harta kepada anak yatim, di situ pahala yang sangat berlimpah, bisa kita dijaminkan menjadi surga, ataupun dijaminkan bahwasanya hidup kita akan tenang ataupun akan mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini namanya surah Al-Maun ya, bantuan. Insyaallah jika kita menolong orang yatim, kita akan mendapat bantuan ya. Maka dari itu kalian sebagai anak yang masih belajar, jika kalian punya teman ya, teman yang tidak punya orang tua, kalian tidak boleh untuk menjahilinya, jangan ya, walaupun memang teman yang punya kedua orang tua ya, tidak boleh. Tapi apalagi yang tidak mendapatkan, yang tidak punya orang tua, kalian tidak boleh menyakitinya, karena hidup orang yang memiliki orang tua itu lebih mendapatkan kasih sayang daripada orang yang tidak memiliki orang tua ya. Makanya dari itu kita harus mengasihi, menyayangi anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, wala maka tidaklah, janganlah, yahuddu ala ta'amil miskin, wala yahuddu maka tidaklah mendorong memberi makan orang miskin ya. Jadi orang yang mendustakan agama itu tidak mendorong untuk memberikan makanan al-miskina kepada orang-orang miskin ya. Sudah menghardik orang yatim, orang yang ini nih yang disebutkan di Al-Qur'an ini adalah orang yang mendustakan agama, menghardik orang yatim, tidak memberikan makan orang miskin. Nah, ini adalah orang-orang yang mendustakan agama. Agamanya Islam tapi dusta tentang ajaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ayat selanjutnya, fawailul lil musallin, fawailul celakalah lil musallin bagi orang-orang yang meninggalkan salat ya. Atau di sini fawailul musallin, maka celakalah orang yang salat. Nanti jelaskan apa yang celaka itu. Alladzina hum adalah orang-orang hum mereka, an sholatim dari salat, sahun itu adalah orang-orang yang lalai. Tuh. Jadi akan celaka fawailul musallin bagi orang-orang yang salat. Apa yang celaka? Alladzina hum adalah mereka an sholatim dari salat, sahuna mereka orang yang lupa. Salat duhur ketinggalan, salat asar lupa, salat maghrib kelewatan, salat isya ketiduran, salat subuh kebablasan. Nah, itu adalah orang-orang fawailul yang akan celaka. Ketika kewajiban yang diberikan oleh Allah itu mereka tinggalkan. Ya, maka dari mulai sekarang nih anak-anakku yang soleh-solehah ya, jaga sholatnya ya, jaga sholatnya. Ketika kita masih umur anak-anak, umur belajar, kita rajin sholat, insya Allah dewasa kita tidak akan lupa sholat. Tapi kalau sejak sekarang ini, anak-anak yang soleh-soleh, apabila kalian meninggalkan sholat, nanti setelah dewasa kalian mungkin akan lalai terhadap sholat, yang menyepelekan sholat ya. Ketika anak kecil, ketika masih belajar ya, itu bagaikan kita menulis di atas batu. Apa kebiasaan kita akan ingat terus sampai kita dewasa. Apabila kita sudah dewasa, kita membiasakan hal yang tadi, membiasakan belajar, membiasakan sholat. Apabila dari awal kita kecil tidak dibiasakan, itu akan susah ya. Mulai sekarang ya, jaga sholat ya anak-anakku ya. Alladzina hum yura'una, alladzina hum ya, dari orang-orang mereka yura'un yang membuat riya, wa yamna'unal ma'un ya, dan enggan memberikan bantuan. Ini adalah orang-orang yang mendustakan agama. Ini semuanya nih ya. Yang pertama itu adalah menghardik orang yatim ya, tidak memberikan makan kepada orang miskin, meninggalkan sholat, berbuat riya. Ini adalah orang-orang yang enggan memberikan bantuan nih. Mereka ini ya, tidak membantu orang miskin, tidak membantu anak yatim, tidak membantu dirinya kepada surga, untuk sholatnya ya, hanya berbuat riya. Ini adalah orang yang mendustakan agama ya, itu ya. Itu adalah sekelumit untuk arti dari surat Al-Maun ya. Manfaatnya, kandungannya itu yang pertama, kita diajarkan untuk menolong orang fakir miskin, menyayangi orang yang orang anak yatim. Kita harus sayang kepada anak-anak yatim.
Terus apalagi pelajarannya? Harus pelajarannya itu adalah kerjakan sholat awal waktu, ya. Jangan lupa, jangan ketinggalan. Nah, itu adalah ajaran yang di dalam surat Al-Maun. Dan juga tidak boleh ria. Ria itu sombong. Jadi jangan sombong, ya. Nah, mungkin itu sekelumit dari pelajaran dari surat Al-Maun, ya. Mungkin videonya ini sangat panjang, tapi kalian harus tetap belajar, ya. Simak videonya dari awal sampai akhir. Tidak disimak, ya. Nah, itu. Jadi Mister tegaskan ataupun kesimpulannya, surat Al-Maun ini adalah barang yang berguna ataupun bantuan. Dan untuk kandungannya, yang pertama itu adalah orang yang mendustakan agama, orang yang tidak mempelajari hanya agama saja, namun agamanya Islam, namun tidak menjalankan agama Islam. Yang selanjutnya, ajarannya yang pertama, tidak boleh memarahi dan menjahili ataupun memusuhi anak yatim. Kita harus menyayangi anak yatim, itu yang pertama. Yang selanjutnya, ya, kita harus memberikan makan kepada orang yang tidak punya, memberikan bantuan orang yang miskin, ya. Itu yang kedua, ya. Memberi orang yang tidak mampu. Karena kenapa kita harus membantu? Karena kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, harus saling membantu. Harta kita hanya titipan. Titipan kita hanya lebih banyak daripada orang yang tidak mampu. Maka dari itu kita harus membantu mereka. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga itu tidak boleh melalaikan sholat. Ya, fawailul musallin. Kalau kita melalaikan sholat akan celaka. Yang selanjutnya, yang keempat itu kita tidak boleh ria. Ya, itu adalah kandungan surat Al-Maun. Mungkin itu sekian saja untuk materi kali ini. Jangan lupa, kalau kalian lupa boleh kalian diulang-ulang video ini. Jika ada hal yang penting yang perlu kalian tulis, silakan kalian tulis, ya. Mungkin itu saja anak-anakku yang soleh-solehat, semoga tetap diberkahi Allah Subhanahu wa taala, jaga kesehatannya dan juga jaga sholatnya, ya. Khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.